Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lestari, praktikan dari kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan membahas lampiran soal praktikum algoritma dan pemrograman, yang dimana soalnya itu telah diberikan di sini. Soalnya itu, buatlah sebuah program untuk mencatat dan menampilkan data inventaris kantor, di mana pada awalnya program akan meminta banyaknya barang investasi tersebut. Setiap inventaris memiliki data sebagai berikut. Yang pertama itu nama barang, yang kedua harga barang, yang ketiga status barang, yang dimana statusnya itu ada baik, rusak, atau perbaikan. Lalu di sini materi terkait ada di penggunaan array dalam structure, di mana soal ini membutuhkan array of struct untuk menyimpan banyak data inventaris dengan berbagai atribut seperti nama, harga, dan status barang. Sub-sub ini menjelaskan cara mengatur data dengan struktur serupa. Nah, untuk soal ini kita bisa awali dengan logika dan deskripsi program. Nah, di sini sebelumnya sudah saya buat logika dan deskripsi programnya. Nah, di sini kita perlu tahu apa itu logika dan deskripsi program. Nah, di sini logika dan deskripsi program itu, untuk logika itu urutan langkah-langkah atau proses berpikir yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan komputer. Sedangkan deskripsi program itu penjelasan tertulis yang menggambarkan tujuan program, cara kerjanya, dan fungsionalitas utamanya. Nah, di sini itu program untuk logika dan deskripsi programnya itu. Di sini program di atas digunakan untuk mengelola data inventaris barang. Program ini dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dicatat. Lalu setelah itu program akan mengalokasikan memori untuk menyimpan data barang dalam bentuk array dinamis dari struktur yang terdiri dari 3 atribut dan inventaris, nama, harga, dan status. Nah, selanjutnya program akan melakukan iterasi sebanyak jumlah barang yang dimasukkan oleh pengguna, lalu meminta input untuk setiap atribut dari setiap barang, yaitu nama, barang, harga, dan status yang dapat berupa baik, rusak, atau perbaikan. Selanjutnya, setelah semua data barang berhasil dimasukkan, program akan menampilkan ringkasan data inventaris yang telah dicatat dengan menampilkan nama, harga, dan status dari setiap barang secara terstruktur. Nah, itu untuk logika dan deskripsi programnya. Selanjutnya itu pseudocode. Nah, di sini pseudocode itu sendiri merupakan cara menuliskan langkah-langkah logika atau algoritma dari suatu program menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa manusia tetapi tetap terstruktur seperti kode pemrograman. Di sini untuk episode code-nya itu yang pertama itu kita ada type inventaris. Lalu di sini nama itu bertipe data string, lalu harga bertipe data float, status bertipe data string. Nah, di sini kita begin di mana di sini jumlah itu bertipe data integer, lalu tampilkan pesan, masukkan jumlah barang inventaris, lalu simpan di variabel jumlah. Lalu di sini barang diisi dengan new inventaris array jumlah. Lalu di sini masuk ke perulangan for i dari 0 hingga i kurang dari jumlah. Nah, tampilkan pesan barang ke i plus 1. Ini barang yang ingin kita masukkan. Lalu di sini tampilkan pesan nama barang, simpan di variabel barang array i nama di sini. Selanjutnya tampilkan pesan harga barang, simpan ke variabel
ambil simpan ke variabel, ambil harga dari barang array 1. Lalu selanjutnya juga sama, tampilkan pesan status barang itu baik, rusak atau perbaikan, yang dimana simpan ke variabel ambil ambil status dari barang array I, lalu import. Nah, selanjutnya juga di sini tampilkan pesan data inventaris. Di sini masuk ke perulangan for dari I hingga I dari 0 hingga I kurang dari jumlah, di mana tampilkan pesan barang ke I plus 1. Di sini kita eh, bebas memasukkan barang ke berapa. Lalu di sini tampilkan pesan nama, eh, ambil simpan ke variabel, ambil nama dari barang array I, sama seperti yang selanjutnya, sama seperti yang di atas, di mana tampilkan pesan harga, lalu ambil harga dari barang array I. Sama juga yang ini, simpan simpan tampilkan pesan status, lalu simpan ke ambil status dari barang array I, lalu enfor untuk enfor untuk menyelesaikan perulangan for, dan yang terakhir ending. Nah, itu untuk pesadekatnya. Selanjutnya kita ke flowchart. Nah, di sini untuk flowchartnya itu yang pertama itu start, lalu masuk, lalu kita inputkan jumlah, lalu masuk, lalu proses inventaris. Di sini dikali barang sama dengan new inventaris array jumlah, lalu masuk ke perulangan I sama dengan 0 hingga jumlah min 1. Lalu di sini jika ya kita simpan ke pengguna diminta untuk simpan ke I plus 1. Lalu di sini barang array I nama. Nah, ambil nama dari barang array I. Di sini juga ambil harga dari barang array I, ambil status dari barang array I, lalu simpan ke array I plus plus. Lalu lakukan terus proses ini hingga tidak terpenuhi, jika kondisi tidak terpenuhi. Lanjut lagi masuk ke perulangan kedua, yaitu I dari 0 hingga jumlah dikurang 1. Masuk ke I plus 1, lalu ambil nama dari barang array I. Di sini juga sama, ambil harga dari barang array I dan ambil status dari barang array I, lalu simpan ke array I plus plus, dan lakukan proses ini hingga kondisi tidak terpenuhi, lalu yang terakhir itu ending. Nah, itu untuk flowchartnya. Nah, selanjutnya kita ke bagian CPP-nya. Nah, di sini untuk CPP-nya sudah saya buat. Ini codingannya. Itu yang pertama kita menggunakan fungsi include stream, yang dimana ini merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya ada using namespace std. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu ada struct inventaris. Nah, dimana di sini ada nama bertipe data string, harga bertipe data float, dan status bertipe data string. Nah, lalu di sini kita masuk ke inMine. Nah, yang dimana inMine ini
eh, di mana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi in main yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal ini. Nah, lalu di sini ada jumlah yang bertipe data integer. Ini di sini tampilkan ke layar, masukkan jumlah barang inventaris. Nah, di sini program meminta masukkan jumlah barang inventaris, lalu kita simpan ke variabel jumlah. Nah, di sini ada inventaris dikali barang itu sama dengan new inventaris array jumlah. Nah, lalu di sini ada perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah i plus plus. Nah, di mana di sini Nah, tampilkan ke layar barang ke, nah ini kita diminta untuk memasukkan barang ke berapapun yang kita inginkan. Lalu di sini ada tampilkan ke layar nama barang. Di sini sini program meminta kita memasukkan nama barang. Lalu di sini kita simpan ke eh, ambil nama dari barang array i, lalu disini tampilkan ke layar harga barang, lalu kita simpan ke ambil harga dari barang array i, lalu di sini juga ada tampilkan ke layar status barang itu baik, rusak atau perbaikan. Sama seperti tadi kita simpan dari ambil status dari barang array i. Nah, di sini kita tutup untuk program untuk perulangan for-nya, lalu di sini tampilkan tampilkan ke layar data inventaris. Lalu di sini kita masuk lagi ke perulangan kedua yang dimana for yaitu integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah i plus plus. Nah, di sini kita tampilkan ke layar barang keberapa yang ingin kita masukkan. Lalu di sini tampilkan ke layar nama barang, harga harga barang dan status barang. Nah, lalu kita tutup perulangannya dan kita tutup fungsi utama atau fungsi mainnya dengan tanda kurung kurawal yang mengatakan bahwa uh, program telah selesai. Nah, ini untuk codingan lampiran soal nomor satu. Nah, di sini langsung saja kita run. Nah, sini sudah kita run. Nah, di sini kita masukkan jumlah barang inventaris. Di sini program meminta kita untuk masukkan jumlah barang inventaris. Nah, di sini saya memasukkan 2, 2, lalu enter. Nah, di sini untuk barang pertama kita masukkan nama barang itu saya pilih HP, lalu untuk harganya itu saya pilih 600.000. Lalu status barangnya itu baik. Nah, di sini kita enter lagi, kita masukkan barang kedua itu laptop, lalu harga barangnya itu saya ibaratkan 800.000, lalu status barang itu perbaikan. Lalu enter. Nah, di sini program meminta pengguna untuk masukkan jumlah barang inventaris. Di sini saya masukkan 2, lalu barang eh, ke satu itu nama barangnya HP, harga barangnya itu 600.000, status barangnya itu baik. Lalu barang yang kedua itu nama barangnya itu laptop, harga barang 800.000 dan status barang itu perbaikan. Nah, di sini untuk data inventarisnya eh, sudah langsung ditampilkan oleh program di sini. Untuk barang pertama itu ada HP, harga 600.000 status baik. Lalu yang barang kedua ada laptop, harga 800.000 status perbaikan. Nah, itu itu untuk penjelasan lampiran soal yang pertama. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.